tak kira sehabis SMA itu kiamat lho. Jadi dari lulus SMP itu aku nggak cuma mikir SMA mana gitu. Semua orang pasti akan berada di suatu titik kebingungan. Kita harus menemukan tujuan dulu gitu loh, baru kita bisa jalan. Jadi jangan jalan dulu, baru nemu tujuan. Stan itu ada ini nggak? Ada TA nggak sih? Bisa TA nggak? Maksud sih? Tugas akhir kan? Nggak maksudnya. TA apa? Titip absen. Nggak bisa tuh, nggak bisa, susah. Itu kalian. Yang dari SMA udah pengen TA, Jangan masuk jangan masuk stan. Kami di sini nggak masuk 3 kali ya, bisa deh om. Maksudnya itu dalam 3 tahun apa 1 semester? Dalam per semester. Jadi intinya 1 semester jatahnya 3 kali. Jatahnya 3 kali. Itu sakit juga dihitung. Sakit juga dihitung. Soalnya emang benar-benar harus meninggalkan ini ya, kuliah gitu. Opnam. Langsung ya semester 2? Enggak, semester 1 ada yang menarik nggak? Ya itu sih paling berat LT-nya. LT itu kan yang namanya aspek dulu. Nah itu paling berat kan. Itu banyak temanku yang dia tuh pulang LT nangis gitu di kosan. Nangis. Emang ya bisa dibilang berat banget gitu. Ya salah aku bilang aja nih. Berapa lama itu? 3 bulan angkatan. Beda-beda sih tiap angkatan. Semakin cepat kita kompak, semakin cepat. Teman Anda selama 3 bulan nangis. Gimana matanya? Temennya di mana? Semester 2 kuliah biasa sampai semester 6. Ya paling kegiatan rutin apel sama jogging. Tiap minggu pasti ada wajib jogging. Dan selama kuliah itu kan pasti itu persiapannya kan ke kerja kan? Iya. Jadi sistemnya stan ini kan setelah lulus langsung dihitung pemerintahan penempatan dengan PNS kan? Ada ini nggak? Fasilitas nggak? Fasilitas apa tuh? untuk mahasiswanya dari stan itu? Tentang terkait apa? Entah ada fasilitas pos atau enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pos aku juga nggak ada. Jadi benar-benar kayak kuliah biasa gitu loh. Cuma bedanya di sini tuh gratis. Nggak ada SPP, nggak ada uang buku atau uang gedung. Tapi biaya hidup mandiri. Maksudnya biaya hidup di Jakarta gimana? Biaya hidup Jakarta. Kalau di tempatku kan, aku sempat pindah tuh. Semester 4 itu kami ditarik ke Bintaro di kampus Tanya yang pusat. Nah, yang di Jakarta Timur Rawamangun itu masih murah-murah sebenarnya. 7.000 dapat lah nasi tempe. 7.000 dapat. 7.000 di tempe itulah makanan anak kos ya kan. Biaya kos 1 bulan? Biaya kos kisaran macam-macam sih. Paling murah ada lah 500. 500. Kan maksudnya itu per bulan atau biasanya per semester ada yang harus tahu? Kosnya per bulan. Per bulan. Tapi kalau yang di Bintaro itu rata-rata tahunan. Sempat di Bintaro itu melonjak akan sampai 20-30 juta per tahun. Bayangin. 1 juta lebih itu. Untuk kos yang kumuh ya. 20-30 juta per tahun. Itu karena angkatan bawahku itu penerimaannya banyak banget. Jadi mereka kan karena kebetulan mahasiswa ditarik ke stan semua, orangnya terlalu banyak kan, itu pasti ibu kos langsung mikir cuan luber. Langsung ibu-ibu Rawamangun. Enggak, mahasiswa stan tidak sekaya yang Anda pikirkan. Itulah. Dan tolong, nasi bungkus 7.000, jangan hanya ikan tempe. Mereka butuh otak. Butuh protein. Iya kali ya? Iya. SDM nurun gara-gara nasi tempe kali. Gara-gara tempe. Bisa sih. Ya teman-teman, mulai tentukan kan mulai sekarang persiapan. 1 kali makan 7.000. Tempe 7.000. Itu sempat nih, direktur stannya itu ngumpulin ibu-ibu kos yang di Bintaro semuanya dipanggil. Terus marahin, ini kalau kalian harganya masih segini, masih naik terus, nanti kami buat asrama. Itu bisa menghancurkan pasar kan? Ya itu makanya sempat lah diturunin dikit. Lebih baik naikkan aja biar asrama gratis. Tapi sekarang ini sih lagi dibangun asrama sih. Oke. Kayaknya mulai mungkin 2 tahun lagi lah udah bisa. Karena ibu meningkatkan harga sewa. Mantap. Terima kasih ibu.
meningkatkan penghasilan Anda menurun. Meningkatkan penghasilan Anda menurun ya. Iya. Oke, seru sih kan. Tapi stres nggak sih? Stres nggak sih? Karena kuliahnya. Karena kuliahnya lebih dari gitu apa? Oh, matkul kan? Stres nggak sih? Berat nggak sih matkul? Mungkin stresnya itu lebih ke ini sih, ancaman DO-nya. Jadi memang standar benar-benar kejam itu. Banyak dosen-dosen yang kalau kita buat anak yang didik itu langsung dikasih nilai D. D itu kan auto DO. Oh, ada nilai D? Ada, banyak. Banyak. 3 tahun Anda lulus, terus ini langsung penempatan, iya nggak sih? Iya. Apa di apa kayak masa-masa steril dulu? Enggak sih, langsung penempatan. Habis wisuda kan, wisuda itu kisaran Oktober, November, terus nunggu sebulan, Desember udah berangkat penempatan ke Kalimantan, Entikong ya? Iya, Entikong. Ini lebih menarik sih dari struggle ente dari SMA terus di kuliah, nah ini menarik. Masa kerja. Menarik sih. Tapi kan ini kan udah pengalaman merantau kan di Jakarta. Mungkin jauh orang tua udah biasa. Tapi itu kerja kerja dan dibayar ini gimana di hari pertama kan? Wah, hari pertama. Irli. Awal-awal ya pasti sangat termotivasi lah. Jadi kan tempatku kerja itu kan di lapangan ya dulu ya. Awal-awal kami yang OJT itu kayak trainingnya gitu, on job training itu ditempatin di lapangan. Jadi lapangannya itu bentuknya kayak terminal. Terminalnya itu jalan antar negara. Jadi banyak mobil keluar masuk. Transisi gitu ya. Nah, kami itu periksa mobilnya sampai ke detail-detailnya. Misalnya kalau misalnya ada mobil lewat, terus kita buka mobilnya, kita cek semuanya kayak dashboard, bawa kursi, itu dia bawa barang apa aja gitu loh. Biasanya kan ada tuh yang disembunyiin kayak gitu. Itu kan berat banget tuh. Dan itu kami kerja awal-awal tuh dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore. 12 jam. Dari kuli. Kuliah. Terus maksudnya itu Irli kan? Oke. Tidur sendiri atau kos atau? Kalau aku di sana sih ada rumah dinasnya. Biasanya kalau di kantor-kantor yang ujung itu dikasih rumah dinas nih. Karena memang biasanya kan tempat terpencil itu jarang gitu loh ada kos-kosan, ya kan? Nah itu biasanya ada rumah dinasnya. Cuma kalau kantor gede, kebanyakan rumah dinasnya itu biasanya dipakai pejabat. Kalau pelaksana kayak aku ini, kos paling. Malah enak gak sih kos? Bebas sih. Oke, Irli saya cukup itu sih, nggak terlalu menarik ya. Masuk deh mid game sekarang. Iki lah, suka tugas ini. Problemnya apa ya sih? Problemnya semakin kesini ya biasa orang kerja kan, namanya kerja pasti jenuh gitu loh. Mungkin untuk meningkatkan motivasi kerja itu yang paling berat. Meningkatkan motivasi kerja. Itu yang paling berat. Karena nggak semua orang kan hobi kerja kan, ya kan? Nggak semua orang hobi kerja. Ada nggak sih hobi kerja? Sukanya sih jelas ya gajinya pak. Bisa cepat ya kan ngelamar anak orang. Cuman nggak harus dilamar. Untuk Anda. Kalau duka pasti ya yang jelas jauh dari keluarga jauh dari teman-teman. Yang pasti kalau gitu siapin mental aja sih. Soalnya ini ya apa? Pulangnya kan nggak sebulan sekali kan pasti nggak. Paling kenceng itu paling 2 bulan 3 bulan sekali. Itu paling cepat, itu juga paling kalau ada kegiatan kayak apa. Enggak, maksudnya untuk pulang ke Kuala harus ada momen tertentu. Iya, harus ada momen tertentu. Normalnya ya setahun 2 kali. Paling pas lebaran sama Natal. Sama itu Anda kalau pulang harus nyiapin budget 4 juta. 4 juta. 4 juta sekali pulang. Tapi boleh sih. Boleh banget ya. Gajinya itu ya kan. Gaji. Bahas gaji. Oke. Untuk gaji seorang bea cukai setan penempatan Kalimantan. Berapa? Kayaknya nggak enak ya kalau ngomongin nominal. Oke. Barang aja kali ya. Barang aja. Oke. Barang.
Sebulan paling iPhone 10 Pro Max. iPhone 10 Berapa ya? Berapa ya? Sekarang ya mungkin untuk late game, maksudnya ML. kesan pesan dan untuk teman-teman ini gitu. Bahwasanya apa yang dipersiapkan selain dari bawah tadi kan singkat ya apa sih intinya? Intinya siapin mental sih, karena yang pasti jelas jauh dari siapapun kan. Maksudnya dari yang kita kenal lama gitu loh. Aku dulu juga berat banget pas awal kuliah itu, jauh dari keluarga, jauh dari teman. Gak punya siapa-siapa, bener-bener gak punya siapa-siapa. Mulai dari nol gitu loh kehidupan tuh. Terus budaya itu beda banget, nggak kayak di sini. Kalau Jawa kan unggah-ungguh ya, lebih ke unggah mas, unggah mas. Mereka tahu nggak sih bahasa itu? Sebenarnya ngerti, cuman lebih ke mereka itu mengutamakan budaya mereka gitu loh. Nah kalau di sana itu beda banget sama kayak di sini. Bisa dibilang kebanding terbalik. Kalau di sini kan nggak enakan. Kalau di sana tuh malah kalau dikasih itu wajib terima gitu loh. Malah wajib terima. Iya. Di sana itu wajib terima malahan. Kalau nggak diterima malah sakit hati. Malah kesinggung dia. Malah kesinggung. Terus selain ini balik lagi ke KLC tadi Pak. Menurut Anda KLC itu gimana biar mereka itu bisa mempersiapkan dari sekarang? Oke, kalau KLC kan Kalau KLC kan ini kan ya, nggak harus tentang karir kan, bisa tentang romansa, tentang keluarga, tentang lain-lain ya kan. Menurutku yang jelas kita harus minimalisir gagal sih dengan cara bisa perkuat mental. Terus ini harus diisi. Penting nih, pengetahuan itu penting. Jangan XXX. Itu biru. Kurangi jinak tangan. Nah itu kan. Jadi kalau orang udah ada isinya di sini, itu pasti jalan apa, insya Allah itu lancar. Betul nggak? Orang usaha tahu dia pasarnya lancar. Iya sih. Orang mau jadi PNS dia belajar lancar. Iya sih, penting sih. Nah kan. Terus doa itu nggak harus doa itu dari diri sendiri. Bisa juga kita minta titip ke orang tua, itu lebih mujarab sih. Iya. Titip. Kan orang tua biasanya kan sholat sepertiga malam kan. Nah, nitip aja itu. Buat anda yang malas, silakan minta orang tua. Mantap sih Bang. Akhir-akhir ini sih. Sebenarnya tiap tahun itu banyak kejadian kayak pendaftaran ini dan ini terus tercakup kena suap gitu, entah itu PNS atau apa. Banyak lah isu kayak gitu. Menurut Anda itu nyikapi gimana sih? Maksudnya gimana? Kenapa bisa terjadi suap itu? Apa ada hubungannya dengan quarter life crisis itu sendiri gitu? Bisa sih. Kalau KKN itu kan lebih ke kita itu kurang pede gitu loh buat menghadapi kenyataan. Misalnya orang korupsi itu kenapa sih? Karena dia kan butuh uang kan. Padahal tanpa korupsi dia juga bisa hidup gitu loh. Nah, karena tuntutan hidup. Nepotisme itu kan kayak kita bantu masukin keluarga kita gitu ya. Itu loh sih. Berarti kan kalau nepotisme itu dia tuh kayak kurang pede gitu loh. Dia ingin mencoba masuk ke suatu hal, cuma dia takut gagal, makanya dia masuk jalur situ. Lah, kurang pede sih. Sebenarnya bukan rahasia umum. Teman-teman pasti banyak teman-teman kalian juga yang masuk apapun itu, instansi apapun itu pakai cara-cara yang jalan pintas. Menurutku sih ini berhubungan banget, yaitu karena Anda kurang pede dengan diri Anda. Tapi yang parah Pak, orang tuanya tidak percaya kepada anak. Itu benar. Iya sih. Oke Bang, ini menarik banget sih menurutku. Jadi intinya untuk kalian teman-teman persiapkan sedini mungkin karena QRS itu pasti kita menemui kalian. Benar. Perbedaannya cuma timing dan itu pasti. Iya. QRS ngeri sekali menurutku dari kebingungan dan sebagainya. Dan ingat catatanku sih mungkin profesi banyak banget nggak sih Bang? Nggak harus tani ini salah satu contoh kan banyak banget dan semua itu punya kelebihan sendiri dan semua itu bagus sih menurutku. Oke, mungkin itu untuk episode pertama ini di program Join Kopi Biar Nggak Emosi. Oke. Untuk kalian yang punya
apa sih pengalaman atau request untuk tema pembahasan lain bisa ke mungkin komen aja sih, komen dan oke. Tentunya jangan lupa like, komen, tapi yang penting sharing sih menurutku. Kalian bisa, seenggaknya kalian tuh sharing ke teman-teman lah untuk pengalaman ini. Menurutku berguna banget sih. Dan subscribe, kata YouTuber sebelah, subscribe itu gratis. Tapi cuma beda nada, dia ditinggikan. Subscribe itu gratis! Thank you, Bang. Oke, makasih Mi. Oke.